Saudara, para guru, dosen, dan tenaga pendidik mulai menjalani vaksinasi COVID-19. Ratusan guru, dosen, dan tenaga pendidik hari ini dijadwalkan divaksin di SMA 70 Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kementerian Kesehatan menargetkan penyuntikan vaksin buatan Sinovac Tiongkok kepada para pendidik Indonesia akan diterima kepada total 5.058.582 guru, dosen, dan tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Sebelum menjalani vaksin, tenaga pendidik yang akan divaksin harus menjalani registrasi. Setelah itu diarahkan ke ruang kelas yang sudah diubah menjadi ruangan khusus untuk vaksin. Vaksinasi tahap kedua yang juga menyasar lansia terus dilakukan, salah satunya di RSUD Tanah Abang yang melayani 100 vaksinasi khusus lansia tiap harinya. Vaksinasi COVID-19 lansia sudah dilaksanakan di RSUD Tanah Abang sejak 22 sampai 24 Februari dan sekitar 200 lansia telah divaksin. Vaksinasi lansia di RSUD Tanah Abang akan terus dilakukan selama persediaan vaksin dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta masih ada. Syarat memperoleh vaksin sangat mudah, lansia perlu membawa kartu identitas DKI Jakarta atau surat keterangan domisili Jakarta. Namun memang ada syarat klinis yang harus dipenuhi, yaitu tekanan darah peserta tidak boleh lebih dari 180. Kita akan pantau bagaimana perkembangan di dua lokasi ini. Sudah ada jurnalis Kompas TV di Glenis Oktania di SMA 70 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan juga Diana Valencia di RSUD Tanah Abang Jakarta Pusat. Kita akan pantau vaksinasi guru dan tenaga pendidik terlebih dulu dengan Glenis. Glenis, jadi vaksin untuk tenaga pendidik dimulai hari ini. Nah, bagaimana antusiasme guru dan juga dosen yang divaksinasi hari ini? Ya, Paskalis, di hari pertama dan juga perdana vaksinasi untuk guru dan tenaga pengajar, ini antusiasnya cukup tinggi karena sejak pagi kami pantau di SMA Negeri 70 yang menjadi tempat pertama pelaksanaan vaksinasi untuk guru dan pendidik ini sudah ramai oleh para guru, pendidik, dosen yang datang melalui yang mereka diundang oleh dinas terkait, baik dari Dikti ataupun juga dinas terkait mereka untuk bisa datang ke sini untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Total hari ini akan mendapatkan vaksinasi adalah 650 tenaga pengajar baik dari SD, SMP, SMA, SMK, madrasah, dosen dan juga setara dengan pengajar lainnya. Nah, ini diharapkan juga bisa dilakukan pada hari ini karena nantinya akan dibagi selama 3 shift baik dari pukul 8 hingga pukul 11, pukul 10, dari pukul 10 hingga pukul 12, nanti dilanjutkan kembali pukul 1 hingga selesai. Ini diharapkan keseluruhan 650 tenaga pengajar ini bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19. Tidak berbeda sebenarnya dengan proses vaksinasi di Pasar Tanah Abang ataupun yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Seluruh para tenaga kesehatan, tenaga pengajar ini wajib melakukan registrasi dan juga pendaftaran. Nanti mereka akan melewati 4 meja yang seperti yang sudah diubah begitu di ruang kelas di SMA Negeri 70 ini untuk menjadi ruang vaksinasi. Nantinya meja pertama ini terkait dengan pendaftaran, mereka wajib kembali melakukan registrasi pendaftaran dan mengisi sejumlah form bagaimana kendala ataupun bagaimana kondisi mereka pada pagi hari ini. Di meja kedua ini merupakan meja identifikasi dan juga melakukan pemeriksaan fisik sederhana. Ini di sini dilakukan pengecekan saturasi oksigen, tekanan darah, dan juga ditanya begitu bagaimana kondisinya hari ini. Dan di meja ketiga ini merupakan meja vaksinasi di mana seluruh tenaga pengajar ini menerima vaksinasi dan harus menunggu kurang lebih 30 menit sebelum nanti bisa beraktivitas kembali ataupun keluar ataupun pulang begitu dari SMA Negeri 70 untuk melihat sebenarnya bagaimana gejala ikutan pasca imunisasi yang dialami oleh para guru dan juga dosen pada hari ini. Kami coba konfirmasi, kami tanyakan bagaimana antusias mereka kepada guru dan juga dosen. Kami berbincang sebelum siaran langsung ini, mereka menyampaikan bahwa mereka sebenarnya antusias, ada juga yang sedikit deg-degan, sedikit penasaran tentang vaksinasi COVID-19, tapi terlepas dari itu mereka mengaku antusias untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 dan juga berharap rekan-rekan sejawat nantinya juga bisa segera mendapatkan vaksinasi. Karena yang datang ke hari ini, Paskalis dan juga saudara, tidak hanya dari satu sekolah ataupun perguruan tinggi, namun juga berbagai
sekolah dan juga perguruan tinggi. Jadi memang kadang ada yang dari satu sekolah hanya satu perwakilan, 2 perwakilan, ini tergantung juga bagaimana undangan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan terkait vaksinasi COVID-19 ini. Paskalis. Oke, jadi ini targetnya cukup banyak. Lalu bagaimana dengan pelaksanaan di hari pertama ini? Ini hari pertama untuk penyuntikan tenaga pendidik. Apakah ada kendala dalam penyuntikan vaksin COVID-19 hari ini? Ya, terdapat kendala beberapa hal seperti memang cukup lama antrian untuk bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19 dari mereka datang, registrasi di tempat awal, dan juga melewati 4 meja yang seharusnya menjadi tahapan untuk menerima vaksinasi COVID-19. Ini yang juga menjadi kendala karena beberapa guru, beberapa dosen kami coba tanyakan, mereka cukup kesal karena menunggu cukup lama. Namun terlepas dari itu, hampir seluruh para tenaga pengajar dan juga guru dosen ini antusias untuk menerima vaksinasi COVID-19. Kita nantikan juga terkait dengan bagaimana jalannya hari pertama ini, karena untuk hari pertama dan perdana vaksinasi untuk guru dan tenaga pengajar ini turut ditinjau langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan juga Presiden Joko Widodo, dan rencananya juga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini Nadiem Makarim juga ikut dalam memantau bagaimana vaksinasi tahap kedua untuk guru dan juga pengajar. Paskalis. Baik, terima kasih Glenis Oktania melaporkan dari SMA N70 Bulungan Jakarta. Kita sekarang pantau bagaimana jalannya vaksinasi untuk lansia. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Diana Valencia di RSUD Tanah Abang, Jakarta Pusat. Diana, jadi seperti apa jalannya vaksinasi di sana hingga siang hari ini? Sudah berlangsung proses vaksinasi khususnya untuk para lansia dari pukul 7:30. Rencananya sebenarnya sampai dengan pukul 3 sore ya jadwal operasionalnya, tapi ini memasuki pukul 11:30. Ternyata kuota vaksin per harinya yang disediakan oleh RSUD Tanah Abang yakni 100 ini sudah full book alias semuanya sudah habis begitu, sehingga memang ini sudah tinggal menunggu mereka yang sedang berada di ruang observasi begitu. Memang RSUD Tanah Abang ini Paskalis menyediakan sekitar 100 vaksin untuk lansia. Kemudian yang bisa saya ceritakan di sini nih soal antusiasme para lansia, dan juga yang kedua soal mekanisme. Soal antusiasme saya bisa katakan ini cukup tinggi begitu. Banyak masyarakat yang sudah berdatangan dari pukul 6:30, padahal waktu operasional ini baru dimulai dari pukul 7:30. Kemudian mereka menanti, menunggu, dan antusiasmenya ini tidak hanya terasa dari mereka yang datang lebih awal, tapi juga ketika divaksin begitu. Mereka banyak sekali yang merasa bahwa terbantu dengan adanya proses vaksinasi gratis ini, karena selain soal gratis, syaratnya mudah dan juga mereka bisa terhindar begitu ataupun meminimalisir risiko ataupun kekhawatiran mereka di tengah pandemi COVID-19. Kemudian soal mekanismenya Paskalis ini sebenarnya cukup sederhana. Syarat administratifnya apabila para lansia ini ingin mendapatkan vaksin gratis, ini hanya tinggal menunjukkan KTP DKI Jakarta. Kemudian kalau misalnya Anda ber-KTP di luar Jakarta tapi tinggal di wilayah ibu kota, tinggal menunjukkan surat domisili di wilayah ibu kota. Kemudian ada syarat lainnya sebenarnya Paskalis ini menyangkut soal masalah kesehatan, tapi rasanya saya harus bertanya soal syarat ini kepada Direktur RSUD Tanah Abang yakni Dr. Safitri Handayana yang sudah berada di sebelah saya ini. Dokter, ini kita berada di bawah terik matahari, wawancara sambil tetap menjaga jarak. Yang ingin saya tanyakan dok, selain soal syarat administratif, syarat apa lagi sih dok yang bisa ataupun yang dilakukan oleh para lansia ini harus dipenuhi begitu apabila ingin mendapatkan vaksin? Baik, syarat utamanya memang tadi ya administratif, tapi selain itu kita juga memperhatikan kesehatan para lansia ini. Tentunya sebelum dilakukan vaksinasi, kita melakukan screening test, artinya kita akan menanyakan penyakit yang diderita sebelumnya, kemudian apakah ada konsumsi obat-obatan tertentu. Syarat lainnya pada saat melakukan screening test, tentu tekanan darah daripada lansia tersebut adalah di bawah 180 yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Adapun hal ini perlu kita antisipasi untuk menimbulkan efek samping daripada vaksin COVID-19 ini. Dok, kalau misalnya nanti ada yang diukur ketika tensinya ini 180 ataupun di atas begitu, ini mekanismenya seperti apa dok? Baik, biasanya kita akan suruh menunggu dulu. Jadi kita akan tunda dulu sementara waktu sambil mungkin duduk atau istirahat sekitar 20 menit atau 10 menit. Kalau memang masih tinggi, kita akan kasih lagi dia istirahat. Masih tinggi, kayak seperti tadi ada, kita bawa ke IGD dulu supaya tidur dulu, istirahat dulu, mungkin kurang tidur atau lelah sambil menunggu. Kalau memang nanti sudah menurun, kita akan lakukan vaksinasi. Kalau memang tidak, maka kita akan nyuruh datang untuk besok harinya.
Dok, tapi sebenarnya ada nggak sih dok imbauan ataupun persiapan yang harus dilakukan para lansia ini sebelum melakukan vaksin COVID ini? Saya rasa sudah disosialisasi dengan baik ya, baik dari Kementerian Kesehatan, dari Dinas Kesehatan, dan kita pun untuk wilayah masyarakat sekitar sini juga kita lakukan sosialisasi, baik dari sosial media, mungkin sudah banyak barangkali yang dilakukan sosialisasi secara besar-besaran. Dok, terakhir, ini pertamanya dilakukan di RSUD Tanah Abang vaksinasi untuk lansia ini dari tanggal 22, ini tanggal 24, 2 sampai 3 hari berjalan, ada kendala dok? Sejauh ini masih relatif aman dan terkendali, artinya tidak ada kasus-kasus yang kita sangkakan untuk terjadi kasus infeksi pasca imunisasi. Jadi semuanya masih terkendali dengan aman, dengan baik. Terima kasih dokter sudah mau wawancara di tengah terik matahari. Terima kasih banyak dok, selamat beraktivitas kembali. Ya, Pak Skalis yang juga menjadi perhatian kami ataupun yang kami pantau di sini masalah soal masalah protokol kesehatan. Dan ketika vaksinasi berlangsung, saya bisa sampaikan protokol kesehatan ini bisa terjaga dengan baik karena memang kuotanya untuk 100 orang dan dijaga, ada sejumlah petugas keamanan yang mengarahkan harus menunggu di titik tertentu sehingga tidak berkerumun satu sama dengan yang lainnya begitu. Secara alur mekanismenya ini memang terbagi menjadi 4 tahap sederhananya. Yang pertama Anda melakukan registrasi, proses pendaftaran, kemudian pendaftaran sudah dilakukan, kemudian yang kedua nanti proses screening yang tadi juga sempat disebutkan oleh Dr. Savitri. Proses screening ini akan menyasar kepada riwayat penyakit ataupun kondisi kesehatan peserta vaksin. Apabila lolos screening, kemudian yang ketiga akan berlanjut ke proses vaksinasi dan yang terakhir ini di ruang observasi untuk bisa mengecek ataupun memeriksa sekiranya apakah ada efek samping dari ataupun setelah vaksin ini dilakukan kepada para lansia ini. Pak Skalis. Baik, terima kasih Diana Valencia melaporkan langsung dari RSUD Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sebelumnya juga ada Glenis Oktania di SMA Negeri 70 Bulungan, Jakarta. Dan kita akan langsung memantau ke SMA N 70 Bulungan, Jakarta. Saudara, ada Nadiem Makarim yang akan menyampaikan pasca vaksinasi tenaga pendidik. Silakan. Tidak ada pertanyaan? Oh iya, silakan. Bisa dengarkan. Ya. Halo. Pakai bang. Betul. Memang harapan kita kalau vaksinasi itu bisa selesai sampai akhir bulan Juni. Bulan Juli itu kan tahun ajaran yang baru. Tahun ajaran itu adalah tahun ajaran baru, berarti tahun ajaran baru di tahun 2021. Insya Allah sekolah bisa sudah melakukan, mungkin bukan 100% kapasitas, tapi paling tidak masuk 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, atau dengan sistem rotasi. Karena protokol kesehatan masih harus dijaga. Ya, itu adalah satu hal yang harus diingat. Kami juga telah memutuskan bahwa misalnya sudah ada alokasi vaksin yang akan kami prioritaskan itu yang jenjang lebih muda dulu. Ya, jadi jenjang SD, PAUD dan SLB, baru ke SMP, SMA, SMK, baru ke perguruan tinggi. Kenapa kita melakukan itu? Kalau banyak Bapak Ibu di sini orang tua pasti mengerti, semakin muda semakin sulit melaksanakan PJJ, dan mereka yang paling membutuhkan interaksi fisik, interaksi tatap muka gitu. Tapi sekali lagi tentunya walaupun tatap muka pun itu harus dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan Kementerian Kesehatan dan Kemendikbud, aturan tatap muka kita. Kira-kira gitu. Dan prioritasnya dari yang jenjang muda dulu baru sampai ke universitas ya. Silakan. Iya, kena goyang, kena senen. Ya. Alokasi dari sisi pemilihan kabupaten dan provinsinya itu mengikuti kebijakan dari Kemenkes. Jadi itu adalah yang sebenarnya alokasi. Nanti pas sudah dialokasikan berapa guru yang mendapatkan daerah tertentu, baru Kemendikbud akan membantu mengkoordinasikan prioritasnya dari yang jenjang paling muda sampai ke jenjang yang paling dewasa. Gitu. Tapi penentuan provinsi dan distribusi masih mengikuti. Mendikbud Nadiem Makarim baru saja menyampaikan pernyataan pers setelah memantau jalannya vaksinasi tenaga pendidik di SMA N 70 Bulungan, Jakarta. Hari ini Nadiem Makarim juga mendampingi Presiden Joko Widodo yang memantau langsung